mau silakan Nabil perkenalkan ya. Anda tahu ya Menteri Keuangan kita alumni mana ya? Eh, Beliau seniornya dan beliau ekonom juga. Jadi sehebat-hebatnya Pak Purbaya kalau saat debat sama Pak Odi pasti kalah lah. Kalah senior. Kalah senior. Jadi selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Budi sudah datang kembali ke kampus. Beliau membalas kunjungan saya di Canberra seminggu yang lalu ya. Dan nanti beliau akan bercerita tentang isu yang akan menarik karena kami berbicara waktu di Canberra, kami berbicara tentang bagaimana ekologi dan ekonomi ini menyatu. Tapi sebelum itu, sebagai tuan rumah, seharusnya Pak Adiwan yang menyambut. Pak Adiwan masih di jalan dan mewakilkan ke Pak Hilal. Monggo Kak Prodi. Kak Prodi. Baik, terima kasih Pak Agus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua ya. Pertama kali terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa dan juga rekan-rekan yang hadir melalui Zoom. Pada kesempatan ini kita sangat beruntung. Berterima kasih sekali kepada Pak Budi Reso Sudarmo ya, yang sudi hadir untuk kegiatan sharing tentunya ya kita bersama di sini. Sebetulnya saya pribadi mungkin pertama kali ketemu ya, tetapi saya mengikuti ya tulisan-tulisan beliau juga gitu ya. Tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Agus ya, memang kembali ke kampus begitu. Ketika di broadcast ke mahasiswa, ini kelihatannya orang elektro banyak juga ya yang merambah ke ekonomi gitu. Mahasiswa yang bilang begitu gitu ya. Ya, tentu mempunyai pendekatan yang lebih lebih tajam ya, bisa jadi begitu. Ya, Pak Budi ya, beliau dari National University of Australia, ANU, Australian National University. Tahun lalu sebetulnya kami berencana ke Canberra ya dari Sydney gitu untuk ya, tapi nggak tahu ya, nggak sempat ketemu kelihatannya sama Pak Suhirman dan Bu Dekan waktu itu Bu Sri Mariati, tapi nggak jadi ketemu atau belum sempat dikontak begitu karena kita punya waktu yang sangat mepet pada saat itu. Tapi intinya yang hadir untuk kelas hari ini dari beberapa kelas begitu ya, setidaknya ada dari program Magister Studi Pembangunan, kemudian dari program Perencanaan Kepariwisataan, ya, Tourism Planning, kemudian satu lagi dari Perencanaan Wilayah dan Kota, ya, khususnya kelasnya Bu Teti, ya, Teori Perencanaan. Ya, saya kira kita akan mendapatkan banyak manfaat dari sharing yang akan disampaikan oleh Profesor Budi Reso Sudarmo, ya. Untuk demikian ya, selamat datang sekali lagi kepada Pak Budi atas waktu dan berkenan hadir ke sini. Mungkin itu, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Hilal. Nah, yang sebelum Pak Budi nanti sharing, sebetulnya beliau tuh mau sharing di sini. Waktu saya rayu beliau, beliau itu sebetulnya tidak rencana ke ITB, beliau tuh diundang khusus ke anu ya, orasi ilmiah di Unpad ya, besok ya. Besok bisa belok sebentar karena kampus satu alma mater. Enak minta tolong orang yang sudah go global tapi kalau masih masih satu alma mater enak minta tolongnya. Pak Budi minta Mas aku nggak usah nyiapin materi ya karena biar fokus di Unpad. Tapi namanya scholar kayaknya Pak Budi tadi pagi kok. Ya, sebelum Pak Budi sharing tentang yang akhirnya beliau pikirkan, saya mengintroduksi aja teman-teman bahwa diskusi dengan beliau ada dua. Beliau menawarkan tentang isu global, tentang climate change, isu lingkungan. Dan yang kedua menantang disiplin kita, design dan planning and design. Itu bahasa saya adalah merekonsiliasi dua eko ya, ekonomi dan ekologi yang sering dipertentangkan. Kasus PIK itu kan seolah-olah ekonomi jadi di depan dan ekologi dikalahkan. Itu adalah peluang untuk design and planning bagaimana merekonsiliasi dua itu. Dan yang ketiga adalah tantangan itu karena ini adalah isu global, isu dunia, maka tantangan bagi ITB untuk menjadi perguruan tinggi yang bereputasi kelas dunia. Tiga itu yang saya rangkum ketika diskusi dengan beliau. Nah sekarang Pak Budi Your turn ya, kira-kira setelah diskusi ini apalagi yang ingin Bapak sampaikan dan men-challenge kami untuk
lebih maju. Silakan Pak Budi ya. Ya, di sini ya. Ya, thank you Pak Agus. Terima kasih Pak Agus, Pak Ihal, uh, dan rekan-rekan sekalian yang udah datang ke sini. Jadi seperti yang Pak Agus katakan, yang saya akan presentasikan tuh sesuatu yang terbuka. Artinya nggak exact benar, tapi juga nggak exact salah. So, sesuatu yang bisa diperdebatkan. Dan itu nature-nya science. Science itu seperti itu. Dan saya juga berusaha untuk merangsang teman-teman untuk kalau mau jadi planning and design itu jadi yang seperti apa, ya. Jadi jangan harap di presentasi saya itu ada formula yang pakem yang exact, ya, yang apa namanya dogmatis, enggak. Tapi mencoba membuat teman-teman berpikir kemana kita mau melangkah ke depan. Saya ada PPT presentasi, apakah bisa dipresentasikan, tayangkan? Oke, itu bisa di full screen. Uh, ya, pakai ini gimana caranya ya? Um, jadi itu kan PDF. Kamu punya PDF reader nggak? Jadi masih di-download atau di sini sebenarnya harusnya ada juga. Nggak ada PDF reader ya? Hmm, ya, oke. Tapi ke kiri. Bisa? Ya. Oke, Kak. Oke, ada. Alright. Ya, jadi topik yang saya mau bicarakan itu adalah bagaimana mengintegrasikan environment dan economic perspektif dalam planning dan desain untuk merespon global challenge. Nah, pertama-tama saya perkenalkan diri saya juga. Saya itu part of Crawford School of Public Policy yang ada di Australian National University. Nah, ANU itu jadi apa tujuan saya ini untuk menjelaskan dan merangsang teman-teman untuk berpikir future itu seperti apa dan bagaimana kita mengembangkan ilmu kita supaya fit di future itu. Dan ini adalah typical strategi university-university, lembaga-lembaga research yang relatively bukan top 20. Ya, university top 20 di dunia, they define research. Ya. Science itu they define it. Science itu ini, itu didefine oleh 20 university. Di bawah itu adalah kita-kita yang ikut di belakang university tersebut, ya. Termasuk ANU ikut di belakang itu, dan untuk bisa ikut itu harus mempredik kira-kira ini sains akan bergerak kemana, ya. Nah, ANU sendiri, apalagi departemen saya, itu mungkin sekitar 10 sampai 15 tahun di belakang sekolah-sekolah yang mendefine science. Karena apa? Karena kita seringkali salah dalam mempredik kemana saja bergeraknya sains. Beberapa jurusan di tempat kami itu lebih dekat, misalnya biochemistry, itu lebih dekat dengan kelompok-kelompok biochemistry yang mendefine science. Karena mereka bisa lebih dekat, ya kadang-kadang mereka dapat Nobel Prize, gitu kan. Sebagai contohnya ada dari Melbourne tahun ini penerima Nobel Prize di kimia. Karena jurusan kimia, terutama sekali biochemistry di Australia, itu berhasil mendekatkan. Kalau jurusan ekonomi itu jauh. Kayak saya itu mungkin 15 tahun di belakang MIT, di belakang Harvard, di belakang LSE. Nah, Indonesia unfortunately ada di belakang juga. Dan kita harus belajar proses bagaimana menebak future itu seperti apa. Sehingga kita bisa dekat. Nah, presentasi ini mengajak kita berpikir seperti itu. Ya, next. Saya sendiri itu bagian dari grup yang namanya Indonesia Project. Nah, ada satu problem di jurusan kami, ya, selain kita berusaha ngikutin kemana sains itu bergerak, ya, jadi sains itu nggak statik,
whatever you learn right now, 15 tahun lagi gak terlalu relevan. So you need to upgrade terus. Dan semua jurusan di dunia ini harus keep upgrading. Ya. Nah, ada satu problem yang NU itu punya, ya, bahwa kita juga punya mandate untuk belajar lebih dalam mengenai Asia. Salah satunya itu Indonesia. Jadi grup saya itu adalah grup yang fokus melihat Indonesia dan kemana Indonesia itu akan bergerak. Nah, padahal kita punya tugas lain untuk ngikutin sains. Jadi kita tuh selalu bargain antara sains dan relevansi di daerah. Dan itu kendala buat ENU. Kenapa ENU nggak bisa bergerak secepat Melbourne, secepat universitas yang lain? Karena kita punya mandate untuk melakukan itu. Dan salah satunya adalah grup saya. Grup ini dibuat tahun 65 setelah Perang Dunia Kedua. Australia merasa bahwa Australia itu harus connected to Asia. Lewat mana? Lewat Indonesia. Jadi grup ini dibangun tahun 65 untuk belajar bisa mengerti lebih dalam lagi Indonesia dari berbagai macam aspek ekonomi, antropologi. Jadi kita tuh ada sekitar 15-an orang dengan berbagai macam background ada di grup ini. Next, kita sendiri melakukan beberapa kegiatan individual research, ya. Tapi yang sebagian besar kegiatan kita terbesar, which is problem buat kita dalam minggu ini adalah kita punya tugas mendiseminasi informasi dan pengetahuan mengenai Indonesia ke seluruh dunia, ya, terutama sekali ke Australia. Dan kita punya macam-macam. Yang dua yang utama adalah Indonesia Update Conference tiap bulan September. Itu kita mendiskusikan Indonesia, sekitar 400-an orang di Australia datang untuk mendiskusikan Indonesia dengan topik yang berbeda-beda. Dan kita punya jurnal yaitu Bulletin of Indonesian Economic Study. Next. Ini update kita tahun lalu mengenai climate change, tahun ini mengenai climate change, tahun depan mengenai Islam pluralism di Indonesia, tahun depan itu sekitar September, tahun ini itu 12 September yang lalu, dan berbagai macam topik mengenai climate change kita bahas selama 1,5 hari. Dan biasanya setahun setelah kita adain conference, kita terbitin buku, next, yang dipublish oleh ISIS. So ini adalah hasil buku-buku dari conference kami. Conference yang tahun lalu itu mengenai Jokowi presidensi, ya. Jadi kita mengevaluasi 10 tahun Pak Jokowi is a success or not. Dan next, satu lagi, next, dan ini jurnal kita, ya. Ya jurnalnya lumayan baik, ya. Dia itu impact faktornya 2 tahun 2023, sekarang naik ke 2,4. Dia Q1 untuk Economic Development and Study Area. Dan saat ini jurnalnya dipegang oleh orang Indonesia. Jadi untuk pertama kali jurnal ini chief editornya itu orang Indonesia, Firman Witular. Ya. Tapi kita juga banyak editor-editor lain yang campuran. Semuanya ahli mengenai Indonesia. Dan saya tentunya encourage teman-teman untuk baca jurnal ini karena setiap kali terbit ada survey of recent development, yaitu kita tiap 4 bulanan kita mensurvey recent development di Indonesia dan kita publish di sini. Jadi kalau mau belajar sejarah perkembangan Indonesia dari tahun 65, ini salah satu sumber yang berguna. Next. Kita banyak di media, bisa dilihat di YouTube, di Facebook, dan berbagai macam kegiatan kita, terutama kali seminar-seminar kita. Next. Oke, sekarang saya baru masuk ke topik yang mau sebenarnya. The biggest challenge itu macam-macam di dunia ini, ya. Tapi ada satu yang critical, yaitu apa? Yaitu global warming. Ya, kenapa global warming itu important? Karena kalau dia jadi panas sekali, pada dasarnya dia membuat kehidupan ini hancur, ya. Jadi dia itu membahayakan. Dan itu seluruh global, ya. Bayangin aja seluruh global kalau musnah itu membahayakan.
Dan apa indikatornya kalau dia membahayakan? Pada dasarnya kalau dia sudah naik di atas 1,5 degree Celcius dari rata-rata sebelum industrialization, itu impact-nya udah parah. Dan kalau sampai 2, itu impact-nya parah banget. Dan kalau naik sampai 5 atau 3, itu udah musnah. Ya. Jadi kita ngalamin sesuatu yang threatening. Ya, threatening, dan itu bakal memusnahkan kehidupan ini gitu kan. Nah, problemnya kalau kita lihat tren dari tahun 90-an, 1,5 derajat Celcius yang mau kita hindarin ya melalui Paris Agreement, komitmen segala negara, itu most likely pasti terjadi. Ya, most likely pasti by now. Ya, kenapa? Karena temperatur dunia naik terus kok dari data ini. Kalau kita pakai linear itu tebakannya itu sekitar 2009. Kalau pakai cubicle itu 2006. Kita udah ngelewatin itu. So nggak banyak lagi ruangan. Ya. Semua komitmen yang kita buat itu kayak NDC itu nggak menolong. Nggak menolong. Net zero emission 2060, 2050 nggak menolong. So, apa yang paling kritikal saat ini adalah developing strategy to adapt akibat konsekuensi dari global warming. Dan adaptation itu perhatian ya di dunia dan juga sama sekali di Indonesia kecil sekali. Ya. Jadi kita mau facing kemungkinan musnah, ya, tapi kita sendiri nggak siap. So, uh, jadi skenario-skenario doomsday yang ada di film-film, ya, berbagai macam film, itu unfortunately probabilitasnya itu nggak nol, unfortunately. Ya. Nah, so because of this challenge, dan particularly persoalan adaptasi, gimana sains di bidang planning and design harus merespon? Itu pertanyaan utama dan diskusi yang mau saya sampaikan. So, dan kita saya nggak bohong bahwa ini faktualnya itu akan seperti itu. Oke, sekarang kita mundur, saya akan mundur untuk cerita. Environmental issue ini persoalan yang terjadi mulai tahun 90-an aja, atau it has been a long problem untuk human. Ya, saya mulai dari situ. Oke, next. Persoalan bahwa environment itu bisa menghancurkan dunia, itu udah kita kenal lama. Ya. Salah satu yang paling penting itu ada buku yang ditulis oleh Rachel Carson, itu ekologis di US. Ya. Sederhananya seperti ini. Pada waktu itu, pasti semuanya belum lahir karena saya juga baru lahir tahun 60-an. Ya, kita pakai DDT untuk matiin nyamuk. Ya, untuk di urban area tuh pakai DDT. Sekarang Baygon udah nggak boleh lagi pakai DDT. Ya, ya dulu mereka pakai DDT. Dan itu disemprot. Jadi setiap sore kita semprot DDT. Dulu di Jakarta juga gitu, setiap sore semprot DDT. Dan di US dan di negara maju bukan hanya nyemprot, mereka pakai pesawat, bukan pakai nyemprot, pakai pesawat mereka semprot. Nah, si Rachel Carson ini bilang penggunaan DDT yang begitu banyak itu bukan hanya mematikan insek yang kita nggak mau, tapi mematikan juga insek yang berguna. Berguna apa? Berguna untuk tumbuhan biar bisa tumbuh, berguna untuk berbagai macam siklus ekologi. Judul bukunya itu The Silent Spring. Nah, kenapa dia pakai The Silent Spring? Jadi kalau di negara 4 musim, spring itu adalah saat di mana
pohon-pohon berbunga, ya. Dengan demikian burung-burung itu pada mencari makanan dan bunyi, ya. Spring itu berwarna-warni kalau kita keluar dan banyak suara binatang, terutama sekali burung. Nah, kalau tumbuhan-tumbuhan ini inseknya mati, mereka nggak berbunga lagi. Kalau mereka nggak berbunga, burung-burung nggak bisa dapat makanan. So, suatu saat menurut dia akan ada spring di mana nggak ada lagi suara burung dan nggak ada lagi warna-warna bunga. Itu karena itu dia bilang it is a silent spring. Ya. Buku itu strong banget menyampaikan strong message. Itu mungkin udah salah satu pertama kali ada buku ya yang influence bahwa kelakuan manusia ini itu threatening kehidupan kita sendiri. Itu udah pertama ya. Dan itu yang gerakin grassroots dan mulailah lahir itu pencinta-pencinta alam, terus NGO lingkungan itu mulai lahir dan digerakkan oleh buku ini. Nah, tapi kita lihat ya, yang itu tahun 62 dan seberapa jauh kita bisa progressing dalam hal mengkontrol aktivitas kita untuk melindungi lingkungan. Supaya dapat gambaran seberapa susah nih kita yang tinggal 3-4 tahun lagi ada di atas 1,5 derajat Celcius itu untuk bisa menghindari itu. Tahun 62 NGO itu bertebaran. Mulai tumbuh berbagai macam. WWF, oh WRI belakangan. WWF itu mungkin yang pertama kali muncul ya. Dan mereka itu ada di Europe, ada di mana-mana. Dan mereka itu akhirnya jadi kuat. Sehingga untuk pertama kali ada sidang atau ada conference UN. Ya, UN itu kan udah berdiri tahun 1940. Setelah Perang Dunia ya, jadi 1946 itu setelah hampir 30 tahun baru ada pertama kali sebuah conference mengenai human development and environment. Ya. Itu butuh 10 tahun buat buku itu mempengaruhi NGO sehingga mempush global leader untuk bicara development. Dan yang pertama kali diintroduce itu istilah sustainable development. Oke. Tapi kita nggak tahu benar apa sih sustainable development itu. Itu nggak tahu. Orang Indonesia, pimpinan Indonesia yang hadir di UN meeting itu Pak Emil Salim. Ya. Pak Emil Salim waktu kita interview dia bilang waktu mereka bicara istilah sustainable development, most of developing country itu khawatir. Wah, ini jangan-jangan adalah taktiknya orang Barat sehingga negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua nggak bisa maju. Ya. Karena nggak tahu gimana, apa itu sustainable development. Butuh waktu lama buat kita bisa mendefine apa itu sustainable development. Dan itu mungkin yang pertama kali mulai mendefine dengan baik itu Report on World Conservation Strategy tahun 1980. Terus kemudian yang buku yang paling terkenal itu ialah Our Common Future yang diterbitin tahun 1987 yang untuk pertama kalinya mendefine apa itu sustainable development. 20 tahun kemudian baru kita bisa ngumpulin lagi pimpinan dunia untuk bicara mengenai environment and development. Keluar agenda 21, yaitu strategi agar development itu bisa berjalan bersamaan dengan environment. Agenda 21 itu gagal, nobody following it. Ya. Kita bikin lagi 10 tahun kemudian di Rio, UN Summit on Sustainable Development, hasilin Johannesburg Declaration untuk juga nahan development yang dilakukan oleh manusia ini supaya nggak ngerusak lingkungan. Dan kita juga Johannesburg Declaration itu nggak jalan. 2012 bikin lagi di Rio, ya. Again untuk topik yang sama bahwa development ini harus selaras dengan kehidupan alam kita, ya. Dan baru mulai berhasil di Rio sehingga tahun 2015
negara-negara anggota UN itu bisa komit bahwa kita mau bikin sustainable development goal. Nah, uh, jadi kita mau bicara tentang, saya jelasin dulu apa itu sustainable development ya dalam praktikal aja. Karena sustainable development itu konsep dinamis, itu konsep forward looking. Yang pada dasarnya definisinya adalah kita boleh menggunakan dunia ini ya as long as kita garansi bahwa future generation itu bisa menikmati dunia ini sehingga mereka bisa mendapatkan utilitas at least sama dengan kita. Ya. Jadi kita boleh ngubah dunia ini, tapi garansi si future generation itu bisa menikmati dunia ini juga at least sama dengan kita. Nah, itu forward looking. Ya, jadi kita tuh mesti kayak memprediksi di depan tuh butuh apa segala macam, bagaimana kita membangun dunia, tarik mundur. Itu prinsip dasar sustainable development. Intergeneration equity. Dan apa yang kita transfer? Yang kita transfer itu ada 5 hal yang kita sebut capital. Yang pertama adalah natural capital, human made capital, knowledge, ya, human capital, terus kemudian uh, social capital, itu sistem negara segala macam social capital, dan yang terakhir itu adalah financial capital. So ada 5 hal yang kita utilize saat ini, tapi kita mesti garanti yang di depan itu bisa menikmati hal yang sama. Nah, itu susah. So dalam implementasinya kita menggunakan strategi statik. Jadi strategi statik itu kalau kamu melakukan pembangunan sekarang, apa yang harus kamu lakukan? Itu keluar usulan next dari orang-orang Bank Dunia yang disebut triple bottom line. Next. So triple bottom line itu usulannya orang-orang Bank Dunia, orang Elkington Munasinghe itu ngusulin ini. Orang melihat dynamic itu susah. Yang penting statik aja. Kalau kamu punya konsep pembangunan, bisa nggak kamu menghasilkan 3 hal sekaligus? Ya, the bottom line, the 3 bottom line sekaligus. Yang pertama, yes, ada pertumbuhan karena kita mau terus welfare kita meningkat. Ya, yang kedua, gimana ini social equity, ya, the whole people welfare. Dan yang ketiga adalah environment. Bisa nggak kita membalance ketiga hal itu? Ya. Itu keluar konsep static triple bottom line. Jadi sustainable development itu implementasinya itu yang pertama, aspek pertama adalah triple bottom line. Aspek kedua, ini aspek input, next, adalah triple partnership. Nggak bisa itu keselarasan 3 hal itu ya dilakukan tanpa ada triple partnership, yaitu government, civil society, dan private sector. Ya. Jadi itu terjemahannya setelah melalui berbagai macam proses ya. Implementasi dari sustainable development itu adalah triple bottom line di outcome dan triple partnership di input. Ya. Itu relatively diterima. Tapi pelaksanaannya juga susah karena kita terus nggak bisa nih ngontrol emission buktinya ya. Next. Dan kalau kita lihat sustainable development 17 itu adalah pecahan dari triple bottom line dan triple partnership. Kalau kita lihat. Karena itu sebab poverty, itu bagian dari welfare, zero hunger, good health, equality, semuanya itu diterjemahkan lebih detail. But the principle adalah triple bottom line dan triple partnership. Okay, next. Now, among all this environmental problem, kita balik lagi ke itu pertama adalah persoalan global warming. Ya, karena ini nggak berhasil nih semua konsep-konsep itu penerapannya nggak ada yang beres sehingga temperatur naik terus.
kita udah tahu bahwa ini akan mencelakakan, Paris Agreement kita laksanakan supaya semua punya komitmen, tapi NDC komitmen itu nggak cukup, ya. Net zero emission juga nggak cukup, so kita ngadapin persoalan gimana kita bisa beradaptasi dengan persoalan doomsday ini. Ya, next. Nah, alright. Sekarang ada arm lain nih, ada kaki lain untuk ngelihat itu. Jadi kita butuh precision dalam melakukan desain, dalam melakukan planning, butuh precision. Butuh precision, dan ini mungkin akan banyak berbeda dengan banyak teman-teman di sini. Gimana kita mendefine precision dalam planning dan dalam desain. Orang-orang dari grup saya, dari masyarakat saya, ya, believe precision itu dicapai dengan kemampuan menggunakan model. Nah, ya. Jadi kenapa kita butuh itu? Karena salah satu faktor kenapa kita gagal selama ini, udah dari tahun 62-an kita udah dapat warning bahwa kelakuan kita itu menyebabkan kehancuran kita, adalah kita nggak bisa, karena society dan environment itu kompleks. Dan gimana untuk melakukan planning, untuk melakukan control itu dengan precise. Masyarakat saya bilang, you need a model untuk mengerti itu. Dan bukan satu-satunya ya ekonomi itu, ya. Hampir semua sains pada dasarnya menggunakan model, karena model itu adalah menurut sains, masuk fisik, masuk ini, adalah a scientific way to understand the complexity of society and environment. Ya, itu, itu. Mungkin ada yang nggak setuju, oh sains itu nggak, model itu nggak cukup segala macam. But cukup banyak orang, terutama sekali mereka-mereka yang disebut exact, ya, dari jurusan eksakta, itu believe that. Kenapa dia bisa efektif dan bisa akurat? Karena dengan menggunakan model, kita bisa mensimplifikasi persoalan yang kompleks, sehingga kita tahu causal relation antara variabel-variabel yang kita inginkan. Karena dia tuh transparan, dan dia bisa mensimulasi kondisi sosial dan environment yang kompleks. Dia bisa ngejawab if-then relation dengan lebih precise, ya, karena dia bangun adalah relation causal. Ya. If-then itu, ya misalnya kalau kita bangun pabrik di suatu tempat, then apa implication-nya? Misalnya kita bangun jalan di suatu tempat, apa implication-nya? Itu if-then relation yang perlu kita ngerti untuk bisa ngontrol development, ya. Dan banyak sains percaya model itu dibutuhkan untuk itu. Dan ini termasuk social science. Memang ekonomi itu salah satu social science pertama yang ngedop model dalam proses analisa, tapi sekarang political science, sosiologi semua udah setuju banget. Nah, although in principle yang kita sebut model untuk bisa mengerti suatu sistem atau suatu ekosistem itu bergerak, nggak harus ditranslate dalam bentuk matematik. Tapi matematik itu sangat berguna. Kenapa? Karena deduction dari matematik itu nggak terbantahkan. Itu paling penting, itu adalah deduction matematik itu nggak terbantahkan. So kalau kamu nurunin suatu sistem, turun dan hasilnya ada equation, itu turunannya itu exact, nggak terbantahkan. Ya, isunya ya mungkin pada waktu setting up equation pertama. Ya. Dan sains itu suka itu. Jadi kita nggak ngomong-ngomong gini, kita setuju nggak ininya seperti ini? Kita setuju, deductionnya itu nggak terbantahkan. Nah, itu kenapa kita adopt matematik dalam social science.
ya, dan juga dalam sains-sains lainnya. Dan model itu perlu parameter. Itu masuklah statistik. Statistik itu adalah parametrisasi dari model-model matematik yang kita develop. Nah, jadi sains sekarang itu full of math and statistik untuk bisa menjelaskan apa yang terjadi. Tentunya bukan berarti jurusan-jurusan lain nggak perlu, konsep-konsep masyarakat lain nggak perlu masyarakat lain. Tapi yang menjadi pertanyaan utama di Indonesia ini, ada nggak masyarakat ini that we doing planning and design using a model? Dan apakah strong masyarakat in Indonesia? Karena kita banyak butuh, yaitu presisi dalam memprediksi apa yang terjadi dan presisi dalam melakukan ngembangin adaptasi dari proses dunia ini. Oke, maju. Next. Nah, model ini banyak sekali. Di dalam social science juga model ini banyak sekali. Mulai yang dari paling ujung, yang totally math, itu yang kita sebut teori biasanya, atau totally statistic, yang kita pikirkan adalah nggak perlulah kita ngerti teorinya, as long as kalau kita punya data, dan data ini bisa kita konstruk atau bisa kita ya konstruk lah sehingga dia bisa menghasilkan causal relation. Ya udah itu aja cukup, dengan statistik itu aja cukup. Nah, atau yang di tengah campuran antara nurunin math dan statistik. Itu yang disebut structural. Nah, ini development ini penuh nih di dunia sains. Nah, di dunia sains termasuk di planning and design. Nah, bentuknya macam-macam. Jadi sebilang itu, ya itu perlu satu kelas sendiri yang kita sebut research method atau modeling. Dan ini mana yang nomor satu atau mana yang jadi sains saat ini pendulumnya bergeser terus. Ya, seperti misalnya di tahun 80-an ekonomi itu yang disebut sains itu theoretical model. Sekarang enggak, ya. Jadi dulu yang menang itu kan kayak yang menang Nobel Prize itu orang-orang teoris ya, seperti Samuel Sen, Kenneth Arrow, ya dapat Nobel Prize itu orang teoris semua, nurunin matematik aja tanpa parametrisasi. Tapi sekarang pendulumnya bergeser ke sini. Buktinya pemenang Nobel Prize, Benarjit sama Duflo. Dia bilang, forget it about model. As long as you could show causal relation, that's it. Itulah sistem yang ada. Gitu. Nah, dan ini semua udah menang Nobel Prize nih, orang-orang ini yang mempush bahwa science di sosial itu adalah itu udah menang Nobel Prize, tuh Arthur Duflo, termasuk David Carr, segala macam. Dan kita akan pendulum akan bergeser lagi. Nah, jadi kan bisa dilihat tuh ada pendulum yang bergeser-geser. Jadi kalian juga mesti mempredik 10 tahun lagi apa ini science, apa di level mana ini, dan push yourself untuk arah itu. Karena kalau enggak, Anda ngomong science, terus itu adalah hal-hal yang 20 tahun yang lalu, semua orang bingung. Wah, kenapa kita di Indonesia masih ngomong seperti itu? Oke, next. Oke, jadi untuk kasus sustainable development dan persoalan climate ini, kita butuh model. Bisa prediksi. Modelnya kira-kira seperti apa? Well, modelnya ya bisa jelasin ya di mana ada policy itu affecting society dan ekosistem dan mereka saling berinteraksi dan bisa mempredik yang keluar ini. 3 aspek, ekonomi, social equity, dan environment. Kalau misalnya nggak bagus, ya programnya jangan dijalanin. Kalau ininya balance, oke kita jalanin. Nah, kita butuh model-model seperti itu, termasuk konsep-konsep beradaptasi karena climate change. Dan ini yang kita butuhin dalam hal melakukan planning and design, because you're planning dan you designing untuk sesuatu yang outcome-nya kita mau dong, gitu kan? Kita nggak cuma ngelihat dari satu aspek aja, kita mau 3 aspek ini ya dalam melakukan planning dan melakukan designing. Nah,
Mas saya bilang kita butuh model. Sekarang saya kasih contoh model. Terutama saya kasih contoh yang campuran antara ekonomi, ekologi, dan social science. Next. Oh, sebelumnya ini dalam hal model dan terutama sekali untuk menyangkut ekosistem itu ada dua. Yang pertama open link dari ekonomi ke menganalisis level pollution. Jadi yang kita predik hanya pollutionnya saja. Next. Tapi yang banyak itu yang dan paling penting adalah yang disebut closed loop. Jadi kita tuh melakukan model yang interaksinya antara society dan ekosistem itu closed loop. Ya. Next, sekarang saya masuk ke contoh saya. Lewat next. Oke, sekarang ini contohnya. Ini ada kasus di sebuah pantai, di mana pantai itu uh, uh, perlu ya ada kegiatan uh, produksi, adanya ikannya diambilin, ya, ada kegiatan produksi, ya, dan ada kegiatan konservasi di mana kegiatan ekoturism terjadi. Ya. So dan habitatnya itu migrate dari kiri ke kanan. Ya. Jadi pertanyaannya adalah dalam hal planning dan desain, kita mau sebanyak apa daerah ini dikasih buat produksi dan kita mau sebanyak apa daerah ini dipakai buat konservasi. Dan itu nggak ada hubungan dan itu perlu keindahan, tapi perlu juga bahwa ini akan sustain. Karena kalau enggak, misalnya konservasinya hancur, ini semua mengecil. Dan kalau dia ini mengecil karena habitatnya itu keluar masuk, dua-duanya mengecil. Sehingga daerah ini bisa punah. Ya, itu ceritanya. Dan jadi kita tahu kalau ini adalah ngasilin produksi industri, ini ngasilin ekoturism, dan ini punya fungsi ekologi yang mesti kita take care, dan dia ngasilin economic development. Sesuatu hal yang kita mau, bahwa kita tuh bisa benefiting from lingkungan. Nah ini typical. Nah, oke, yang saya kasih contoh gimana kita mencoba mentranslate ini menggunakan model sehingga kita hasilnya bisa precise. Berapa besar area ini dan berapa besar area ini. Ini cuma contoh. Contoh. Next. Oke, next. Oke. Nah, kita mulai dari sini. Oke. Lo, jadi yang pertama kan kita mau tahu berapa luas ya fish ya daerah perikanan yang untuk produksi ya. Yang kedua, berapa luas daerah perikanan yang untuk konservasi ya. Dan ini ini adalah berapa banyak yang bisa kita ambil untuk produksi ikan ya. Dan kita mau tahu berapa banyak ikan yang bisa kita ambil sehingga daerah fish ini sustain, daerah fish untuk reserve itu to sustain ya. Dan itu kita butuh lagi pengetahuan, yaitu sainsnya nih. Sainsnya itu tuh ngerti stok ikan itu bagaimana dia berkembang. Ya. Nah, ini dua model ini. Jadi ikan itu di daerah produksi, growth-nya itu ngikutin persamaan ini. Ya. Ini persamaan kuadratik. Kalau di daerah reservasi, dia ngikutin persamaan ini. Dan ada satu K yaitu carrying capacity dan S itu share-nya. Berapa banyak dia itu ada di konservasi, berapa besar yang area konservasi dan berapa besar dia ada di daerah produksi. Dan ini nunjukin migrasi, net migration. Ya, net migration dari reserve area ke produksi mengikuti function ini. This part is biophysical science. Oke. Ya, biophysical science yang kita ngerti setelah melakukan penelitian nih. Oh, ikan ini gimana daerah sini, pertumbuhan ini, biophysical science. Tuh,
From this basic, ya, kita tahu kita maksudnya tadi adalah ngedesain daerah itu. Tapi kita mesti ngerti biofisicalnya. Dan biofisicalnya itu caranya kita mengintegrasi dengan kemauan ekonomi, kemauan sosial dari lingkungan itu menggunakan media yaitu math modeling. Masuk. Ya, jadi lewat situ. Itu komunikasinya lewat mana? Komunikasinya lewat matematik. Oke. Next. Nah, oke. So, ini nunjukin uh, change dari stok untuk yang di daerah yang bisa dipancing, perubahannya dari satu tahun ke tahun yang lain, tergantung pada growth-nya, ya, berapa banyak dia growth. Kalau dia growth-nya banyak, berarti tahun depan dia stoknya banyak. Tergantung dari migrasi, berapa banyak yang ternyata pindah atau datang dari reserve ke bagian yang bisa di harvest, dan berapa banyak ikan yang kamu ambil tahun itu. Ya, itu terjemahan dari kita memanage si ekologi itu. Nah, dia itu bisa ditranslatekan dalam bentuk matematika yang seperti ini. Ini adalah perubahan stok di daerah reserve. Tergantung dari apa? Tergantung dari growth ikan di daerah reserve itu dikurangi berapa banyak ikan yang pindah ke sebelah. Dan dia direpresentasikan di sini. Sistem ini namanya dynamic system, mesti stable. Mesti ada, mesti bisa stable. Karena kalau dia nggak bisa stable, ya nggak ada sustainable development. Ada nggak sistem yang nggak stable? Ada. Unfortunately, ada sistem yang nggak stable. Apa requirement-nya? Ya, kita mesti belajar sedikit lah mengenai dynamic system. Itu ada cabang sendiri, itu namanya dynamic system. Jadi kita perlu itu sedikit. Next, so, nah, dan kita kan mau dapetin benefitnya. Jadi kita benefitnya itu adalah price dari ikan yang kita bisa produksi dikurangi cost-nya sehingga society welfare define dari revenue kurangi cost-nya. Itu dalam satu di lewat jalur production side. Nah, kita juga lewat jalur ecotourism. Next. So lewat jalur ecotourism kita tahu net per unit of ecotourism dan value dari ecotourism itu melalui berapa banyak orang datang segala macam itu ada income yang bisa menimbulkan welfare dari society di situ sehingga price dan number of ecotourism itu nunjukin value dari welfare. Alright, ini nggak exact, ada a lot of simplification. Nah, itulah modeling. Modeling you have to ada level of simplification. Tapi dengan level of simplification ini kalau kita setuju formula-formulanya, dan kita bisa ngedefine problemnya. Next. Problemnya itu apa? Yaitu kita mau memaksimizing net benefit dari ekosistem ini through time. Through time itu apa? Unlimited time. Sustainable development itu sustainability ya unlimited. Jadi sampai tak terhingga subject to stock dynamic yang tadi kita simulasi. Oke. Dan untuk ini kita perlu belajar Lagrangian. Ya, itu algebra lah, advanced algebra. Ini bisa di solve sehingga kita tahu berapa banyak yang CH ini harus kita ambil, kita bisa tebak H untuk luasan untuk uh, produksi dan luasan untuk ekoturism seberapa besar. Dan kita bisa melakukan planning. Ini School of Planning and Design yang saya anut. Ya, orang lain tentu ya boleh punya aspek-aspek lain. Boleh punya teknik-teknik lain untuk ini. Tapi yang saya promosikan, this part of planning yang seperti ini harus ada di Indonesia. Precision. Jadi bukan cuma precision.
5 tahun ke depan kita seperti ini. Because apa? Karena threatening kita dalam hal climate change itu keep happening dan kita terus nggak salah terus kita tuh. Sehingga temperatur tuh naik terus. Ya. Oke, next. Saya kasih tahu sekarang lebih ke climate modeling. Climate modeling. Prinsip-prinsipnya aja ini secara sederhana ya. Jadi kita tahu nih, biophysical itu seperti ini. Pollution naik, CO2 itu ada yang turun, ozon itu ada yang turun, ada yang naik lagi, ada yang terserap, dan ada ozon sisa di atmosfer, dia yang nyebabin temperatur global berubah. Sekarang kita mau tahu seberapa banyak ekonomi ini kita jalanin tuh garansi bahwa temperatur misalnya nggak naik atau enggak. Climate science banyak tuh ngembangin kayak gini-gini. Nah, yang saya kasih contoh nih yang paling simple. Yang paling simple, next, itu yang namanya DICE, Dynamic Integrated Model, itu dikembangin oleh Nordhaus dan dia dapat Nobel Prize di 2018. Modelnya itu naif, karenanya waktu dia dapat Nobel banyak orang kecewa. Oh ini yang dapat Nobel di climate change tapi modelnya naif. Ya, tapi kelebihan dia modelnya begitu naif sehingga bisa dijalanin dan bisa memprediksi what happen. Ya. Eh, Pemenang Nobel Prize itu banyak yang ngembangin model-model naif dan dapat Nobel Prize. Contohnya Leontief itu cuma melakukan inverse matrix dapat Nobel Prize. Orang matematik bilang, wow, kita udah melakukan inverse matrix ribuan tahun gitu, kok ini dapat ini. Nah, saya jelasin si Nordhaus itu seperti apa. Ya, dan dia digunain untuk planning banyak. Next. So, modelnya itu mulai dari growth model, di mana society itu punya utility yang direpresentasikan oleh consumption. Jadi kalau kamu konsum makin banyak, your utility increase. Dan dia itu concave. Artinya concave itu utility-nya naik, tapi dengan rate yang decreasing. Itu. Nah, itu concave ya. Dan dia tuh continuous concave. Harus itu, kalau nggak bisa diturunin. Solusinya nggak ketemu kalau nggak continuous concave ya. Dan itu untuk itu memang perlu belajar advanced calculus. Dan kita menghasilkan output itu menggunakan capital. Dalam hal ini labor itu udah ini adalah semuanya output per labor. Jadi capital juga capital per labor. Dan ada macro balance yaitu bahwa output itu sebagian kita konsum dan sebagian kita gunain untuk investasi sehingga capital kita itu bisa tumbuh. Ya. Dan capital yang terakumulate itu seperti ini. Dan saving equal capital. Ini makro model. Yang jadi basic dari DICE itu. Nah, itu quickly. Next. Nah, jadi si makro model itu dalam proses berpikirnya adalah kita mau memaksimais utility through time horizon. Tapi kan dalam maximize ini kita kan mengkonsum. Dan konsum itu keluar dari produksi. Ya. Nih Y ini kita konsum sebagian dan sebagian lagi kita invest. Jadi kita mau membalance antara consumption dan investment sehingga capital terakumulate berdasarkan investment dan kita bisa terus mengkonsum sampai infinite horizon dengan jumlah yang paling maksimum. Ya, kita tuh maunya gitu. Kalau dia itu kita konsum terus ini sistemnya unstable, berarti suatu saat kita decline, kita nggak sustainable development. Ya. Jadi ini ini dasar dari prinsip sustainable development secara dynamic itu seperti ini. Simplification. Ya. Next, sekarang kita mau combine simplification, berpikir bahwa kan tadi saya udah bilang ada capital ya yang mau kita sustain dan kita mau konsum terus ya itu tadi konsumen dan ada kenyataannya ada environment di situ. So gimana kita mengintegrate itu? Oke, ini saya mudah-mudahan bisa lebih mengerti pelan-pelan ya. Jadi yang pertama objektif kita.
Objektif kita itu kita mau maximizing welfare, which is maximizing utility dan jumlah utility setiap tahun sampai tahun tak terhingga, ya. Dan untuk itu kita harus kombinasikan antara kita konsum atau kita invest supaya capital kita itu terjaga karena capital itu dibutuhin untuk produksi. However, pada waktu kita melakukan produksi itu kita juga emit polusi. Ya, kita juga emit polusi. So, ini adalah produksi kita menggunakan capital dan labor, ada equationnya, itu produksi kita. Sebagian yang kita nggak konsum itu kita invest sehingga capital kita itu bisa bertahan. Jadi kayak kita melihara hutan atau kita melihara apapun juga, ya, sehingga itu dia bisa bertahan. Ya. Tapi unfortunately, ketika kita melakukan produksi nih, kita ngeluarin emisi. Nih, emisinya itu as a function of output kita. Jadi kalau output kita naik, emisi kita makin banyak. Direpresentasikan dengan equation ini, behavior ini. Linear. Ya, linear. Jadi itu. Si Dice itu bilang, ya, ya kita tahu kita mesti balancing ini ya antara investasi, konsumsi, tapi unfortunately setiap kali kita produksi ada emisi yang keluar. Dan emisinya itu punya uh, punya biophysical influence atau biophysical karakter. Gimana sih biophysicalnya? Tadi kan udah lihat gambar itu bahwa kita emit ada sebagian emission yang ada di udara, ada yang turun ke laut, ada yang naik lagi ke udara, ada yang terabsorb, ya. Nah itu oleh si DICE, oleh si Nordhaus, itu dimodel. Jadi emisi itu ada yang masuk ke atmosfer. Tadi kan ada atmosfer di gambar tadi ya. Kalau kita mundur tuh ada atmosfer. Dia bilang emission yang ada di atmosfer jumlahnya adalah emission yang ada tahun lalu dikurangi yang turun ke laut, laut shallow, dan emisi baru. Dan stok X itu adalah emisi yang keluar dari laut shallow ke atas. Ini. Jadi ini adalah emisi tahun lalu yang sebagian besar B0 itu turun ke bawah dan emisi yang naik dari laut shallow plus emisi baru dari produksi. Dia model seperti itu. Terus dia model lagi bahwa emisi yang di laut shallow, ini di laut shallow adalah emisi yang turun dari atmosfer ditambah emisi yang dari deep laut naik ke atas plus yang tahun lalu dan stay di laut shallow. Yang ini dia bilang ini deep sea. Emission di deep sea itu adalah emission deep sea tahun lalu yang stay karena sebagian besar naik ke laut shallow dan emission dari laut shallow yang turun ke bawah. So, ini biophysical kejadian yang dia gambarin. Plus kemudian yang sisanya di atmosfer berapa banyak yang jadi radiasi dan itu yang mempengaruhi temperatur, dia gambarin dengan temperatur bumi equation. Kemudian temperatur itu menyebabkan jumlah produksi yang bisa kita konsum itu berkurang. Jadi ada damage. Jadi itu closed loop. Oke. Alright. Ini biofisik. Bagian dari sini itu biofisik. Bagian dari sini itu economic behavior, social behavior. Nah, menurut saya modern planning and design should understand ini. Then you could actually mulai bicara mengenai planning and design untuk bisa mengkontrol bahwa apa yang kita lakukan itu nggak ngerusak bumi ini. Nah, alright, next, saya udah mau selesai. Any notation next? Di dalam planning ada satu, dan sekarang ada aspek khusus nih, aspek khusus untuk adaptation dan untuk adaptation yang kita perlu kembangin, yaitu mengekonomisasi konsep adaptation yang salah satu yang paling populer,
yaitu konsep Sponsity. Nah, ini yang ngembangin si orang Cina yang udah meninggal, tapi orang Australia bilang kita juga udah dari dulu ngembangin. So, ya itu persaingan antara saintis nggak apa-apa. Tapi intinya adalah apa? Intinya dalam mendesain city, kita mengerti biophysical yang terjadi di fisik itu, dan kita melakukan activity sehingga biophysicalnya itu terkontrol. Itu udah berkembang dengan Sponsity. Tapi yang kurang dari Sponsity adalah economic value-nya bagaimana. Oke. Nah, ini perlu dimodel lagi. You need to translate ini ya ke dalam modeling tadi sehingga you know yang terbaik itu bentuknya seperti apa. Soal estetika kita pertahankan, tapi soal function, biophysical function dari sistem ini harus bisa dimengerti, dan kalau mau dapetin economic value-nya harus bisa dimodel. Itu message saya. Oke? Ini satu konsep. Konsep kedua yang juga populer di Indonesia, next, adalah hybrid model untuk nahan air laut. Hybrid model ini juga ada proses biofisik yang terjadi di sini. Seberapa banyak sih mangrove ngerem, ngurangin wave, seberapa banyak yang harus dibangun infrastruktur. Nah, ini adalah modeling antara dua aktivitas yang perlu kita simulate. Dan gimana kita mensimulate-nya? Kalau menurut saya, itu kita translate into math model. Ya, dan kalau itu kita dapetin value, kita bisa link juga dengan carbon market segala macam sehingga dia punya nilai value. Ya. Nah, jadi kalau cuman gambar saja tanpa meaning di belakangnya nggak bisa gitu. Karena kita nggak bisa precise dalam mengontrol apa yang terjadi dan apa dampaknya pada lingkungan. Itu one of the problem. Alright, next. Saya mau tutup. So, untuk university yang baik. Tentunya kita mesti merespon dong challenge ini. Ini challenge-nya adalah dunia bakal berhenti gitu loh, bukan cuman ada kerusakan ini, kerusakan ini. Dunia bakal berhenti. So all university itu perlu merespon. Gimana? Jadi kita mesti ada nih ability untuk menciptain produk yang bisa menggabungkan antara math, antara environment, mengerti biophysical environment, mathematical modeling, economic value, desain juga, keindahan juga ke dalam satu produk. Ya. Memang dalam kenyataannya itu multidisciplinary, jadi ada tim yang besar. Tapi tim yang besar itu butuh orang yang bisa lead bahwa oh ini modelingnya benar, oh ini modelingnya enggak. Perlu tetap ada satu leader. Yang jadi pertanyaan itu siapa yang mau produksi itu di Indonesia? Ya. Pilihannya gimana? Well, kalau kita memang anggap ini perlu ya, dan misalnya ITB mau merespon bahwa well, we going to produce orang yang bisa nih menghandle challenge. Ini global challenge dan itu global warming ya. Menurut saya ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan bukan hanya institusi yang melakukan, tapi individu juga bergerak ke arah itu. Jadi artinya Anda sendiri kalau ketika belajar itu juga berusaha untuk untuk melakukan dan mengisi diri Anda sehingga Anda bisa jadi seperti itu. Ya. Kalau di seluruh dunia itu ada pada dasarnya ada dua strategi, hampir semua universitas ada dua strategi. Yang pertama adalah ya memang ada universitas-universitas yang buat jurusan tertentu, ya itu ada satu. Tapi sebagian besar lain mereka tetap aja core science, jadi ekonomi, planologi itu tetap aja sendiri. Hanya saja mereka allowing student untuk take any courses that you think relevant. Ya itu makanya ada konsep major, minor itu. Kalau dulu saya di Cornell itu
untuk minornya you could be minor anything yang you want deh. Dan karena universitasnya besar, ada biology, ada segala macam, banyak yang orang yang ngambil minor biofisik itu banyak, banyak di zaman saya itu banyak ya. Nah, kalau mau establish itu memang perlu clear vision segala macam dan ada satu yang mungkin problem yang nggak bisa kita hindarin adalah kita nggak bisa pergi dari matematik dan statistik. Kita nggak bisa ngeninggalin itu. Eh, itu itu sayangnya ya, mungkin sayangnya itu kita itu nggak bisa ninggalin. Kalau you would like to approach persoalan ini dari sudut sains, ya percaya atau enggak dengan saya terserah. Tapi kalau menurut saya kamu nggak bisa ninggalin matematik dan sains. Ya. ITB bagus. Kenapa? Karena kan di S1 ada matematik dan sains gitu. Dan ya menurut saya sih yang ngajarin matematik biarin aja orang matematik gitu. Ya itu bagus. Tapi di banyak university itu nggak terjadi yang ngajarin matematik orang dari jurusan situ. Sehingga matematiknya juga tanggung. Ya. So, statistik juga gitu. Dan statistik itu juga bergerak terus. Bergerak terus sekarang itu. Apa yang matters di ekonometrika satu itu ganti-ganti. Ya. Dan bahkan untuk beberapa university, beda-beda. Tergantung masyarakat sendiri-sendiri. Nah, juga kalau ikutin pelajaran saya economic development, nggak sama apa yang saya ajarin dengan universitas lain. Nggak sama. Because yang matters buat saya belum tentu matters buat si dosen itu. So, nggak apa-apa. Ya, dan kalau memang mau jadi scientist itu mesti biasa. There is no dogma dalam sains. Ya, nggak ada dogma dalam sains. Einstein aja kita gugat, ya kan? Saya orang besar-besar itu kita gugat. There is no dogma on science. Nah, itu mesti belajar dari awal, dari tingkat satu itu mesti belajar. There's no dogma on science. Apa yang dikatakan oleh saya nggak 100% benar. Ya, you could actually challenge. Dan mungkin sebentar lagi juga apa yang saya katakan itu salah. Nah, itu memang harus ada dan kalian itu harus biasa untuk seperti itu. University tentunya perlu merekrut orang-orang yang progresif, ya, yang mau melakukan perubahan, ada insentif untuk yang muda-muda dan sebagainya. Nah, itu mungkin lebih untuk teman-teman yang untuk institusi, untuk dosen yang perlu kita bicarakan. But menurut saya itu yang saya bicarakan itu adalah challenge number one untuk kehidupan kita, global warming. Dan apakah kita siap atau enggak? Saya kasih pendapat saya apa yang mesti kita lakukan. So integrating uh, understanding on science, math, dan social aspect itu diperlukan dan let's see apakah kita akan bisa lebih baik atau tidak. Demikian dari saya. Mungkin saya kembaliin ke Pak Agus, silakan. Dapat plus. Dapat plus Pak Budi. Model matematikanya bikin terpana. Aku sambil mencatat di Facebook, tapi yang saya catat adalah Pak Budi itu jago banget bukan hanya sekedar rumus tapi logiknya. Gitu. Jadi saya jadi mikir tadi Pak karena eh, problem bagi saya adalah gimana logik tadi bisa make sense ke minimal pimpinan daerah ya. Nah, itu kan. Ini kalau dari saya gambar-gambarnya udah mulai kebayang, tapi gimana cara ngomong? Gimana cara ngomong? Ini langsung mikir loh. Baik, untuk mahasiswa waktunya ya. Oke Pak Zaini, thank you Pak Zaini. Gitu dah mulai. Sampai jam mungkin setengah 4 ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya. Oh, ada, disilakan. Wah, banyak. Maju, maju, maju. Atau di belakang boleh. Selamat sore, Prof. Perkenalkan saya Widi dari mahasiswa S2 PWK. Eh, saya ngambil juga mata kuliah bencana, Prof. Jadi agak relate sebenarnya. Cuman yang mau saya tanyakan karena kan sekarang negara berkembang tuh lagi gencar-gencarnya pembangunan ya, Prof.
Sedangkan di Paris Agreement tuh yang saya tahu tuh tujuan utamanya adalah pengurangan efek gas rumah kaca, termasuk emisi karbon. Tetapi di tujuan Sustainable Development Goals itu tuh tercantum untuk meningkatkan industri, inovasi, dan infrastruktur. Seperti yang sudah Prof terangkan tadi, maksudnya untuk implementasi di negara berkembang, sebaiknya langkah apa yang mesti diambil untuk pembangunan berkelanjutan, pembangunan ekonomi, jika kita ada pembangunan infrastruktur gitu. Sedangkan mungkin itu beririsan ya dengan tujuan utama dari Paris Agreement untuk mengurangi emisi karbon. Eh, apakah akan bertentangan eh, eh, tujuan dari Sustainable Development Goals dan Paris Agreement atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Mau dijawab langsung aja Pak Budi atau apa? Boleh satu lagi deh biar agak apa waktunya panjang. Tadi ada satu lagi siapa? Ada tadi kok? Nggak ada. Ya, terima kasih. Saya Sri, mahasiswa bimbingannya Bu Teti, mahasiswa S3 PWK. Dari sejak tahun 2005 saya concern terhadap isu gender ya. Jadi tadi senang sekali ada buku tentang topik gender. Saat ini topik riset saya tentang feminis planning dalam perencanaan desa. Namun saya lagi bekerja dengan PLN untuk proyek Bank Dunia di PLTA Cisokan gitu ya. Nah, salah satu yang dilihat bahwa dalam proyek pembangunan infrastruktur itu yang tentunya untuk energi sustainability ya gitu ya tagline-nya itu kan salah satu pihak yang paling terdampak secara sosial, ekonomi dan lingkungan itu adalah perempuan gitu ya. Nah, saya ingin dapat gambaran sih sebenarnya model apa yang sebenarnya kita bisa mengukur karena kebetulan saya menjadi salah satu tim untuk pengembangan mengurangi impact negatif, dampak negatif dari keberadaan proyek ini terhadap perempuan dan anak gitu ya, sehingga perempuan itu tidak terkena dampak ekonomi, kemudian juga sosial dan lingkungan yang sangat negatif gitu ya. Karena salah satu persoalan yang muncul saat ini adalah ketika proyek itu menimbulkan banyak mobilisasi tenaga kerja dari luar, maka tingkat kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan dan anak tuh resikonya menjadi semakin tinggi gitu. Tapi pada satu sisi proyek ini tuh membuka akses banyak perempuan dan anak-anak untuk bisa bersekolah tinggi gitu sehingga mengurangi persoalan pernikahan anak gitu ya. Jadi akses mereka terhadap layanan publik itu menjadi lebih bagus. Tapi di sisi lain akses mereka terhadap air itu agak berkurang karena kemudian pengelolaan airnya diambil alih oleh negara dan privat sektor. Nah, dalam pengembangan model ini kami berkolaborasi sebenarnya antara privat sektor, kemudian juga perguruan tinggi, BUMN dan juga pemerintah gitu ya, sehingga ini bisa menjadi model yang mungkin bisa diterapkan gitu ya untuk proyek-proyek PLTA di daerah lain. Terima kasih. Jadi saya mau jawab yang pertama. Uh, jadi tentunya Paris Agreement nggak bertentangan dengan Sustainable Development ya, karena Paris Agreement adalah usaha untuk mencapai Sustainable Development. Unfortunately, step NDC itu nggak terlalu efektif karena kalaupun kita komit dengan NDC yang semuanya ini global pollution itu masih naik. Yang buat kita bite itu adalah net zero emission, itu yang menyebabkan kita turun tapi terlambat. Dan kalau pada pertanyaannya untuk developing country apa yang paling dibutuhkan, menurut saya sih ya kita butuh a good very strong planning. Ya, one of the thing karena individual kalau persoalan climate itu nggak banyak insentif individual itu untuk melakukan sendiri. Ya, you need to have a planning approach. Ya, dan a planning approach yang tentunya melibatkan
tiga faktor itu. Jadi untuk kasus environment yang kayak ini ya untuk global warming, itu kita butuh planning. Dan bahkan kita bukan hanya butuh planning per country, kita butuh planning dunia ya. Kita butuh planning dunia di planning per country. Nah, kalau mau lebih spesifik lagi, what kind of planning yang kita butuhkan? Nah, ini ini pendapatnya sendiri-sendiri bisa beda ya. Saya kasih tahu deh. Kalau saya sih kita butuh orang-orang yang bisa quantitatively melakukan planning. Quantitatively, kalau bikin ini berapa besar emission yang keluar? Exactly, apakah ini tuh nurni emission apa sih? Enggak kira-kira, enggak kira-kira. So, nah ini kan gak semua orang tentunya setuju dengan itu kan. Karena apa? Well, ada juga kritik terhadap modeling ya. Modeling itu terbatas. Memang ada juga kritik. Tapi kalau kita nggak punya model, kita nggak punya acuan, apakah itu tepat atau enggak. So, itu very specific uh, mashup saya ya. Jadi you should know that banyak juga yang punya pendapat lain. Tapi kalau saya seperti itu, Indonesia itu mesti apa? Mesti punya planner yang bisa melakukan quantitative planning. Di Bappenas tuh nggak ada loh. Ya. Kalau di Treasury-nya Departemen Australia, puluhan itu, puluhan model itu dipakai untuk mempredik. Ya nggak, mungkin nggak benar ya, semua prediction bisa salah, tapi ada nih garis di mana ini tuh terjadi gitu loh. Kalau kamu nggak ada ini, space-nya tuh open, itu bahwa kesalahan itu bisa open. Nah, sekali lagi, kalau you want to contribute di sini, paksain diri kamu untuk, menurut saya, jadi quantitative planner. Itu menurut saya ya, menurut saya. Nah, itu yang pertama. Jadi ini bukan soal Paris Agreement, enggak, it's not about that. What is missing, particularly in developing country, adalah ability to correctly melakukan planning. Itu ability itu yang enggak ada. Nah, ya kalau nggak ada ability, jadi kita digait oleh apa? Ya, digait oleh kira-kira mungkin ya, atau digait oleh luck, ya, digait oleh keuntungan. Ya, kita banyak berdoa, kita untung gitu kan. Ya itu. Tapi kita nggak punya itu. Indonesia in general nggak punya tuh precise planning itu nggak punya. Ah, itu satu poin. Nah, dalam planning ini yang tadi saya kasih contoh itu aggregate planning. Jadi dalam modeling itu ada modeling agregat, ada modeling mikro. Dan pada waktu kita masuk ke modeling mikro, itu kita modeling at individual level. Nah, begitu ada kita masuk at individual level, itu aspek gender itu kelihatan karena ada individual yang wanita, ada individual yang pria. Nah, itu kita perlu micro approach. Nah, jadi jadi dan itu ada lagi ya. Contohnya di IB juga banyak orang yang itu ngerjain. Contohnya itu yang disebut agent based model. Ya, itu at individu dia ngelihat per ras, dia ngelihat per gender, dia ngelihat itu behaviornya di 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 modeling, interaksi antara individu di model, kemudian outcome-nya di measure at level individu. Ya, at level individu. Nah, dalam agregat, dalam modeling agregat, kalau saya approach-nya untuk melihat gender atau melihat social class dalam society, itu dalam model saya, itu keluar yang namanya, kalau saya bilangnya itu micro simulation. Jadi si model agregat, si Dias itu, kan dia keluar C, ya. Kemudian ada model di C yang total itu, kalau dia terdistribusi ke masyarakat, dia akan jadi bentuknya seperti apa per klasifikasi of household. Nah, itu disebut micro simulation. Jadi kita simulate aggregate level modeling into individual level atau household class atau kelas yang terserah lah mau baginya gimana. Bisa per income, bisa per
apakah head of household-nya itu laki-laki perempuan, dan itu bisa seperti itu. Tapi itu semua impact dari suatu kejadian tuh ke situ. Yang susah adalah si individu ini caranya berinteraksi atau mempengaruhi sistem, which is the feedback ke dalam sistem, itu berbagai macam beda. Nah, itu orang-orang IBM yang ngerjain itu. Nah, jadi jadi ya oke oke. Jadi model itu macam-macam. Seperti saya bilang sekali lagi, tidak nggak harus matematik. Jadi ibu bilang oh model model pembangunan gini-gini, ya itu saya ngerti juga gitu ya. Tapi kan ada satu kebutuhan nih dalam hal climate change, memprediksi implikasi dari semua itu terhadap emission dan untuk bisa masuk ke biofisik, that you need a quantitative. Saya ngerti, gitu. Tapi ya itu perbedaannya. Mungkin ada orang-orang yang cukup bisa, oh model ini cukup. Tapi kalau untuk ngerjain lingkungan, you need a biofis, you need to, menurut saya sih ya, you need to a quantitative model. Bukan konseptual model, tapi quantitative model. Dan itu bisa beda, orang-orang punya beda. Ya. Yang penting buat saya adalah di Indonesia itu ada semuanya, gitu loh. Yang problem itu kalau nggak ada, dan dalam hal ini menurut saya kita kekurangan planner, quantitative planner yang strong, gitu loh. Itu menurut saya. Ya bisa juga salah. Ya, Pak Budi gini ya, senior saya di arsitek Pak Prasetyo itu kan putranya kerja di Australia dan beliau cerita kalau pemerintah Australia itu menyediakan data buat petani Australia tentang climate change tadi. Ya, jadi database itu disediakan oleh pemerintah Australia ya tadi seperti itu sehingga petani bisa memperkirakan dia mau tanam apa. Ya, dan petani itu tambah satu lagi Pak kalkulasinya. Dia mau tanam sekarang, tumbuhnya kapan, laku nggak, harganya nggak. Nah, ini jadi sangat rumit sekali. Sangat rumit, economic market ya. Makanya saya juga langsung mikir ini gimana cara mengkalkulasi. Karena petani kopi di Jawa Barat Pak nanam sigaruntang, separuh hilang, angus, duitnya hilang berapa, dan mereka nggak tahu kenapa. Artinya ketika how to quantify, saya membandingkan dua di Australia dan di Bandung, di Jawa Barat, it's happen. Gitu. Ya, ini masih ada sekitar 10 menit atau seperempat jam. Ada yang mau bertanya lagi? Waduh, Pak Wilman nanti aja gimana? Seru Pak Wilmar, perdebatannya seru. Ya, selamat sore Prof. Saya Nazira dari S2 Perjalanan Pariwisataan. Izin bertanya, bagaimana cara mengintegrasikan dari ekonomi, social equity, dan environment agar terjadi sustainable development secara menyeluruh sesuai yang diharapkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mohon maaf tadi terlambat, saya baru kelar dari kelas, jadi masuknya pas bicara tentang modeling ya. Eh, yang saya lihat economic environmental modeling. Dan menarik barusan menjawab apa pertanyaan Pak Budi menyampaikan di apa government planner itu di Bappenas nggak ada ya. Memang buat bikin RPJP dan RPJM kemarin Bappenas itu meng-hire eh, apa muridnya Pak Tasrif ya untuk sistem dinamik gitu. Jadi biar biar bisa buat model buat RPJP dan RPJM. Nah, mungkin kelemahan itu juga yang menyebabkan dunia private itu mengisi dan saya bilang agak mengkooptasi. Contohnya begini, yang saya sudah menulis against giant seawall, ya, dan giant seawall itu kan argumennya, the main argument itu Jakarta sinking because of sea level rise, ya. Untuk itu kita mesti bangun seawall. Kalau bangun seawall aja, siapa yang mau membiayai akan rugi. Bagaimana biar profit dimasukkan ekonomik
what makes profitable kalau kita buat land reclamation memanfaatkan adanya protection. Tapi dan itu datang dari private sector kan, gitu. Tapi apa yang terjadi? Teman-temannya Pak Agus sudah bangun apa perumahan properti di pulau-pulau artifisial, tapi seawall-nya nggak ada yang dibangun juga. Muara Angke masyarakatnya masih terendam sampai sekarang, gitu. Jadi model ini justru dipakai oleh, meskipun waktu kita bilang giant seawall itu nggak perlu, kita sudah tunjukkan land subsidence di Jakarta Utara 15 cm per year, per tahun 15 cm. Dan sea level rise hanya 7 mm per year di sea level rise. Jadi 20 kali lipat land subsidence daripada yang sea level rise. Tetapi nggak ada yang bicara apa yang harus dilakukan dengan land subsidence. Hanya fokus ke sea level rise, ya, karena ini climate change globally seksi, gitu ya, dijual. Kita harus bangun seawall. Bangun seawall aja nggak akan jadi. Siapa yang mau membiayai, gitu kan? Masukkan economic model, profit. Kita bikin lahan seluas ini bisa mendapatkan keuntungan sekian. Apakah dipakai untuk membangun seawall? Enggak, mereka bangun sea dikes untuk memproteksi artificial island yang dibangun di Pantura Jawa, Jakarta gitu. Nah, terus sekarang saya baru menulis lagi, saya against giant seawall untuk Java. Now the whole Java will be built a seawall gitu ya, tanpa model. Kita nggak pernah lihat model apa yang dipakai gitu ya. Tiba-tiba Wamen diangkat sebagai badan otoritas untuk pembangunan giant seawall gitu. What do you think? Ya. Nah, ini ada satu lagi nih yang saya lupa bilang, dan ini juga problematik. Ini model ini ada model yang jelek, ada model yang bagus, ya. Dan sains itu bergerak terus, kan saya udah bilang tadi sains bisa bergerak. Nah, unfortunately, ya ada model-model tentu yang udah nggak dipakai karena dia nggak akurat. One of the model adalah model yang kita pakai saat ini. Itu udah nggak ada lagi negara yang pakai itu. Nggak ada lagi. Mana ada disertasi yang terbaru yang di top university yang pakai model itu? Nggak ada. Nggak ada lagi. Itu udah ditinggalin. Nah, itu problem juga dengan sistem education kita. Kita nggak bergerak ngikutin model-model apa yang dipakai. Ya, dan sama tuh statistik. Kan saya udah bilang. Dulu ekonomi itu dipegang oleh orang-orang teoris. Sekarang itu kita bilang, orang teoris, you can always produce what you want. Tergantung assumption-nya apa. Tapi mana evidence-nya? Karena itu orang-orang counterfactual. Ya. Pindah tuh. Jadi di top economic journal saat ini jarang yang muncul purely teoris. Mostly empiric. Jadi tiba-tiba tuh di tahun 2005-an, dulu tuh waktu saya ini apa mahasiswa 90-an tuh susah banget baca American Economic Review karena semuanya dedak dan banyak matematik yang saya nggak dapat. Jadi saya nggak tahu ini nuruninnya gimana. Tahu-tahu tahun 2005 saya bisa baca American Economic Review karena ya berubah, yang masuk semua counterfactual, which is forget it about theory, what is the evidence, ya. Nah, modeling itu sama, ada model-model yang udah ditinggal, ada model-model yang bisa bertahan dulu, nah itu, ya. Dan kita bisa diskusin lebih dalam, kenapa model-model tertentu ditinggalin, ya. Ada model-model yang melakukan simulasi tapi dumb itu dia nggak punya behavior. Nah, itu problem itu. Itu kenapa model yang kita gunakan itu ditinggalin karena dia nggak ada behavior. Semua model saat ini harus ada behavior. Nah, jadi itu ada satu problem itu. Jadi yang pertama, even kita pakai model yang benar atau enggak? Itu pertanyaan lebih lanjut lagi itu. Jadi argumentasi saya kan, well, kita perlu nih dalam planning itu melakukan quantitative model. Tapi saya juga lupa bilang bahwa dalam melakukan quantitative model ini ada model yang benar, ada model yang nggak benar, dan ada yang udah ditinggalin. Dan kita harus bergerak terus. Nah,
Terus juga di dalam model yang baik ini ya, the- cuman menggunakan world economy aja itu nggak nggak komplit karena kan ada satu aspek lagi yang perlu bahwa dia tuh bisa nggak mensimulasi both biophysical itu secara uh, uh, closed loop dan sebagian besar kemungkinan besar itu kalau saya bisa lihat itu dia tuh nggak biophysical closed loop itu sehingga bisa terjadi kesalahan seperti itu. Nah, uh, ya itulah menurut saya kalau persoalan yang seawall yang terjadi ini udah persoalan problematik yang banyak interest-interest tertentunya yang udah ngerusak semua konsep planning lah. Seperti juga perkembangan kota Jakarta, which basically adalah interest-interest individu yang merusak banyak planning. Karena itu, um, social planning itu kalau untuk yang kasus-kasus environment besar ini penting lah. Nggak bisa diserahin nama individu-individu itu. Individu itu punya insentif-insentif yang hanya menguntungkan dia dan nggak peduli. Kan kita kan kenal externality, problem of externality. Kita belajar nomor satu di environment itu adalah problem of externality. Sesuatu yang kita lakukan kita anggap menguntungkan kita, tapi bisa merugikan orang lain dan bisa merugikan society. Nah, itu pasti dalam modelnya itu nggak dimasukin jadi ya repot ya jadi itu sih menurut saya dan respon saya ke Pak Wimar itu juga itu jadi memang penerapan model yang apapun yang dipakai ya mungkin dia nggak model yang baik model ini nah itu perlu dievaluasi gimana melakukan evaluasi model harus terbuka nah kita perlu nih ada continuous seminar ilmiah sebelum masuk planner ya jadi sebelum masuk ke planner itu ada proses uji keterbukaan ada semua model semua orang biasa kritik semua orang. Ini perlu ada sirkulasi itu baru bisa kita nggak bisa bikin sidai itu karena saya mau itu ada nggak bisa. Dalam society itu oke kita punya ini kan modal banyak ya kita uji lah bareng-bareng nanti ini dan proses itu juga nggak ada di Indonesia which is problem juga jadi kita ini problemnya banyak, problemnya banyak. Tapi menurut saya school-school seperti ITB, among the top 10 itu harus bergerak, Hmm. harus bergerak. Dan kalau nggak bergerak, itu problem. Itu. Ya. Baik. Sudah setengah 4, boleh kasih aplaus terakhir? Mbak, ada seremoni-seremoni buat Pak Budi? Oke, siapa nih Pak? Ila lagi pejabatnya. Moderator nanti. Pak, nah, Ila lah ketemuan lo jadi pejabat sekarang ya. Oh iya, ini saya dapat pesan dari Mbak Iza, mohon peserta, woi kita itu, peserta mengisi sertifikat apa? Pak, nanti mohon mengingatkan peserta untuk isi form pendaftaran supaya bisa dikirim sertifikatnya. Waduh. Eh, tukang foto, man. Oh, Pak, seremoni foto-foto. Ya, Pak Ilal. Thank you Pak Ilal ya. Waduh. Tukang fotonya mana? Ngomong agen agen space model gitu, tukang fotonya agen agen fotonya hilang. Oke. Satu lagi? Mm-mm. Oke, tas saya PPK. Foto bersama dari sini ke peserta ya. Oke. Oke, boleh, boleh, boleh. Ntar aku di situ. Aku mau dikasih sama Pak Ilal juga. Asik. Saya. Oke. Dua, dua. Di sini ya. Dari sana foto di foto ya. Kamu masih di sini, Pak. Gimana?
Oke. Foto bareng dulu ya, sana ya. Oke, foto barengnya gimana Mas ininya? Sebelum saya tutup, kita berdiri Pak Budi, Bu Teti, Pak Wilmar mau di depan sambil apa? Gini ya posenya. Nah, oke. Duduk atau berdiri Mas kami? Oh, duduk aja ya. Laptopmu nih. Pak Wilmar mana? Di depan biar tuh, bukan masalah dosen nggak yang tua-tua yang di depan. Ini apa stratifikasi sosial yang baik usia ada. Belakang biar kelihatan. Satu, dua. Oke. Ya. Suruh gaya apa Mas kita Mas? Enggak perlu gaya-gaya lain. Oh gini, apa kita? Wah, tukang foto mah nurut ya. Presiden aja nurut sama tukang foto. Oke, thank you. Aplaus buat kita sama. Pak Budi, thank you banget. Dan ini kuliah tapi malah justru membuat mikir. Membuat mikir ini ke depan bagaimana. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator menutup sesi ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.